Terima kasih Aro dengan lagunya Rindu Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu dalam program Tafsir Al-Misbah edisi spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya Hilbram Dunar kembali hadir bersama-sama dengan Anda dan tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan alhamdulillah sekali di kesempatan kali ini juga kami kehadiran seorang yang sangat terhormat dan bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk nanti berdiskusi dan berbincang-bincang, Ibu Menteri Sosial Ibu Khofifah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Ibu Khofifah dan juga Pak Quraisy untuk program ini, teman-teman. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah hadir di studio di mana Anda punya kesempatan untuk ikut berdiskusi, bertanya langsung ke Pak Quraisy atau ke Ibu Khofifah. Baik, kali ini di edisi spesial Maulid Nabi, kita ingin berbincang-bincang mengenai satu hal yang saya rasa bisa menyejukkan hati kita semua. Berbicara mengenai akhlak. Seperti apa? Saya persilahkan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad, uraian menyangkut beliau ini banyak sekali aspeknya. Semua terpuji. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa dari nama beliau Muhammad itu, kita dapat mengetahui bahwa banyak aspek yang terpuji dari beliau. Itu ada kata Hamid. Hamid itu orang yang memuji. Mahmud, orang yang dipuji. Kalau Muhammad, orang yang dipuji berkali-kali. Nabi Muhammad adalah orang yang dipuji berkali-kali. Aspek apapun yang Anda bicarakan yang berkaitan dengan beliau, itu pasti terpuji. Itu satu. Nah, kalau kita bertanya tentang ajaran yang beliau bawa, atau bahkan kalau kita bertanya mengapa, ya kan? Keesaan Allah itu bisa digambarkan seperti matahari. Kalau tidak ada matahari, kita semua mati. Tidak dapat hidup. Kalau tidak ada matahari, keesaan Allah dalam jiwa Anda mati. Ya. Di matahari ini ada planet-planet tata surya. Ya. Semua berkaitan dengan matahari. Begitu dia melepaskan diri dari daya tarik matahari, planetnya hancur. Ya kan begitu? Di sekitar matahari tauhid ada kesatuan-kesatuan. Begitu Anda melepaskan kesatuan itu, tidak berkaitan lagi dengan ketuhanan yang Maha Esa, hancur Anda. Apa kesatuan itu? Saya ingin sebut beberapa contoh. Kesatuan kemanusiaan. Kita semua manusia. Kita berbeda-beda, tapi kita manusia dong. Anda punya perasaan, dia punya perasaan juga. Jadi salah satu yang terpenting dalam ajaran Islam itu adalah kesatuan. Ya, tahan di situ dulu, Oke. Pak Quraisy. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut, apalagi kita kaitkan juga dengan bagaimana Rasulullah yang datang hadir ke bumi untuk meningkatkan dan menyempurnakan akhlak manusia. Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Kalau ada persatuan dan kesatuan, maka perlu ada toleransi. Kalau tidak ada toleransi, Anda tidak bisa menyatu. Bencana tsunami melanda Aceh 12 tahun lalu. Namun kini Aceh telah bangkit. 1000 foto bercerita tentang peristiwa tsunami dan pasca tsunami dalam pameran foto silaturahim. Saya Hilbram Dunar dalam Tafsir Al-Misbah edisi spesial Maulid Nabi dan masih bersama Ibu Khofifah dan juga Pak Quraisy Shihab. Tadi Pak Quraisy sempat mengatakan bagaimana secara Islam kita ingin atau kita harus selalu bersatu. Bersatu di sini bukan berarti sama, walaupun berbeda-beda tapi ada kesatuan. Nah, kesatuan yang seperti apa Pak Quraisy? Saya akan beri contoh tentang Islam dalam konteks kesatuan yang paling kecil. Anda sebagai manusia harus menyatu jiwa Anda dengan raga Anda.
Ya kan? Suami istri menyatu atau tidak? Menyatu ya. Nikah apa artinya? Nikah itu penyatuan. Disatukan bukan badannya saja, pikirannya, langkahnya, cita-citanya, harapannya. Kita bertanya sekarang, kita mulai dari yang paling rendah. Apa yang paling dibenci Tuhan? Pemisahan. Talak walaupun boleh, tapi Tuhan tidak suka kalau ada pemisahan. Abghadul halal ilallah at-talaq. Karena ini, kalau ada persatuan dan kesatuan, maka perlu ada toleransi. Kalau tidak ada toleransi, Anda tidak bisa menyatu. Saya mau beri contoh dari pengalaman Nabi dulu. Bagaimana beliau bertoleransi sehingga persatuan terwujud, harapan bersama terwujud. Waktu Sulhul Hudaybiyah, itu Nabi SAW menulis perjanjian itu menurut tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik tidak mau. Kami tidak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismikallahumma. Oke. Tulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kami tidak akui kamu sebagai Rasul. Tulis Muhammad putra Abdillah. Nabi terima. Sayyidina Umar tidak mau terima itu. Tidak. Kata Nabi, saya Rasul Allah. Beliau hapus 7 kata. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Rasul Allah, 7 kata. Kita punya founder father kita juga pernah menghapus 7 kata dalam Kiamat Jakarta. Itu bukti toleransi kita. Itu ajaran agama. Karena kita tidak mau berpecah belah. Tahu apa itu pecah belah? Kita kembali ke syahadat kita ini. Kita belum bicara yang lain nih. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi bahwa Tuhan Maha Esa. Maka kita dilarang musyrik, ya kan? Ya, tidak boleh. Mempersekutukan Tuhan itu banyak. Salah satu di antaranya saya akan bacakan satu ayat di sini yang menggambarkan bagaimana itu musyrik itu di surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, baru dia katakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Siapa itu? Perhatikan ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang musyrik. Siapa itu? Yang memecah belah agama mereka. Dan masing-masing berbangga dengan apa yang ada padanya, pendapatnya, merasa dirinya saya yang benar, yang lain salah. Itu musyrik dalam bahasa Al-Quran nih. Ketika Anda bersyahadat, ada enggak akhlak di sini? Ada akhlak. Banyak sekali aspek akhlak. Banyak sekali aspek akhlak yang kita harus perhatikan. Nah, akhlak itu baru bisa timbul dan bertahan apabila dilakukan pembiasaan. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan Anda dapat melakukan sesuatu dengan mudah tanpa Anda pikirkan lagi. Itu akhlak. Akhlak itu lahir dari keteladanan. Kalau kita tidak punya teladan, sulit kita. Keteladanan mulai dari rumah ya Bu ya. Mulai dari rumah, mulai dari ibu, mulai dari bapak. Memberi teladan. Mestinya di masyarakat. Tapi kita terkadang, ada satu hal. Ada ungkapan dari seorang budayawan Muslim, Ibnul Muqaffa, katanya apa? Kalau sesuatu itu, kalau satu kebaikan sudah jarang dilakukan, orang bisa menganggap itu tidak baik. Kalau suatu keburukan, orang sudah sering lakukan, itu bisa dianggap baik. Itu dari segi sosiologis, bukan dari segi agama. Kekaguman Anda pada sesuatu itu akan tereduksi kalau sudah terbiasa.
Kalau tidak biasa, Anda kagum melihat air yang turun ke bawah. Tidak, sudah biasa. Tapi kalau dia memancar ke atas, kita harus memberi contoh, membiasakan yang baik. Supaya, ya kan? Jangan membiasakan yang buruk. Kalau membiasakan yang buruk, itu bisa dianggap baik. Kalau jarang Anda lakukan yang baik, itu dasarnya akhlak. Nah, agama datang untuk akhlak. Nabi datang menyempurnakan akhlak. Bukan hanya akhlak kepada Allah, bukan hanya akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada manusia. Bukan hanya pada manusia, pada binatang. Bukan hanya pada binatang, pada benda-benda tak bernyawa. Pada kursi, Anda harus bersahabat. Itu akhlak. Ada seorang perempuan, kata sahabat mengadu pada Nabi, itu ada perempuan tuh akhlaknya salatnya bagus, puasanya bagus, tapi dia ganggu tetangganya. Seorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, melebihi kedudukan orang yang banyak salat dan puasa, kalau salatnya biasa-biasa saja tapi akhlaknya baik. Islam ini akhlak, agama ini akhlak. Dan itu kita harus mulai didik, kita harus membiasakan diri dengan akhlak itu. Saya kira itu inti yang saya ingin kemukakan. Baik. Setelah ini kita akan dengarkan bagaimana komentar, pendapat, atau mungkin juga cerita dari Ibu Khofifah. Tapi kita break dulu sebentar Ibu, ya. Jangan kemana-mana, Anda ingin tahu seperti apa? Kami akan segera kembali. Tradisi di rumah bisa baina sama wasumur itu. Jadi betapa sebetulnya ketimpangan antara pembiasaan yang sebetulnya dia sudah dapatkan di sekolah dengan pembiasaan yang dia tidak dapatkan di keluarga. Langsung saja kalau begitu kita minta pendapat, komentar dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk memberi apa tadi yang sudah dikatakan Pak Quraish. Mungkin ada pendapat sendiri atau ada masukan sendiri, silakan. Keteladanan dan pembiasaan yang paling dekat dengan kehidupan kita itu keluarga. Betul. Ada yang misalnya anaknya, karena ibunya, bapaknya kepingin anaknya baik, anaknya soleh-solihah, anaknya berakhlakul karimah, disekolahkanlah anaknya ke sekolah yang oleh orang tuanya diharapkan akan memberikan bangunan karakter, bangunan akhlak. Tetapi di rumah, tradisi di rumah bisa baina sama wasumur itu. Jadi betapa sebetulnya ketimpangan antara pembiasaan yang sebetulnya dia sudah dapatkan di sekolah dengan pembiasaan yang dia tidak dapatkan di keluarga. Nah, keteladanan dan pembiasaan yang mestinya bisa dilakukan oleh para orang tua, ini yang sekarang ini sepertinya tidak banyak orang tua yang bisa dijadikan referensi keteladanan bagi anak-anak mereka. Nah, pola membangun keteladanan dan pembiasaan ini, Pak Gures, mungkin kita bisa mendapatkan pengayaan dari Pak Gures pada saat ini. Silakan Pak Quraish. Ini peran keluarga ya berarti Ibu Khofifah ya? Iya. Jadi saya kira kita lihat dulu problemanya, Bu. Iya. Ya. Bagus kalau di sekolah seperti apa yang Ibu gambarkan. Tidak semua sekolah Tidak begitu, semua, Bu. betul. Ya, Iya. Secara umum kita dapat berkata begini. Kita ini sekarang, anak-anak kita, bahkan mungkin kita ini diibaratkan seperti mandi di dua shower. Ada shower panas atau shower dingin. Nah, ada shower yang mengajarkan kebaikan. Ada lagi shower yang keburukan. Sayangnya, yang mengajarkan kebaikan ini airnya menetes, Bu. Yang Mengajarkan keburukan. yang ini airnya Mengalir deras. deras. Jadi Ya. memang problema kita di sini bagaimana seorang bapak, seorang ibu mesti betul-betul bukan hanya membiasakan anaknya di rumah, tapi juga melindungi anaknya dari pengaruh-pengaruh luar. Yang pertama yang saya ingin agar dilindungi dari TV dan internet.
Yang salah ya? Kita himbau lah. Kalau TV masih bisa dihimbau. Iya. Saya harap Metro masih memperhatikan itu. Ya. Iya, insya Allah. Tapi internet, peranan bapak dan ibu di rumah. Yang kedua, dalam konteks mendidik anak ini juga, kita harus bijaksana. Sebetulnya Pak Gures, format yang mungkin kita butuhkan metode lebih efektif Ya. untuk bisa terinternalize dalam diri kita semua. Terutama memang saya berharap adalah pada orang tua. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Berapa banyak orang tua yang kemudian memahami, takutlah kalian kalau akan meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kalimat-kalimat yang baik, yang tepat. Nah, pada posisi seperti ini, berapa banyak orang tua yang sempat mengetahui lalu melaksanakan itu dengan berbagai ikhtiar bahwa mereka akan sekuat tenaga, akan mendidik, membina, melindungi anak-anaknya supaya dia tidak lemah iman, supaya dia tidak lemah akhlak, supaya dia tidak lemah karakter, supaya dia tidak lemah ekonomi, supaya dia tidak lemah solidaritas sosial dan seterusnya. Betul. Ya. Jadi apakah metode dakwah kita yang memang sudah harus diupdate metodologinya karena mungkin banyak orang yang hari ini tidak mudah seperti di kampung-kampung majelis-majelis zikir, majelis taklim dan pengajian di berbagai musola itu intensif sekali. Mungkin sekarang mereka akses lewat, tidak tahu lewat blog karena banyak blogger lewat gadget dan seterusnya. Iya. Saya berharap bahwa ada format yang memang bisa diketahui oleh para orang tua. Ketika sudah punya keturunan, tolong keturunan ini dilindungi, dididik, dibina dan seterusnya. Betul sekali. Dari sini kita sebenarnya harus berpikir lebih jauh lagi bahwa jangan cepat-cepat kawin kalau belum mampu. Mampu bukan cuma ekonomi ya Pak? Bukan cuma ekonomi, ya toh. Anda tidak mampu mendidik anak, bagaimana Anda mau kawin? Anda tidak mampu membelanjai hidup, bagaimana mau kawin? Anda tidak mampu memberi keteladanan, bagaimana kawin? Nah, itu satu. Nanti dalam konteks pendidikan anak lagi, kita berhadapan dengan dua problem. Problem pertama adalah kita seakan-akan menyerahkan tugas mendidik anak itu hanya pada ibu. Ya. Bapak silakan sibuk dengan ininya. Ini sudah salah. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan anak, itu sebenarnya yang digambarkan mendidik anak adalah ayahnya. Luqman kan? Iya. Tidak disebut ibunya. Iya, iya. Di sisi kedua, ada ibu-ibu yang memang tidak mengerti bagaimana mendidik anak. Mendidik anak itu harus sejak dia jadi bayi. Bahkan sebelumnya. Sebelum. Itu sebabnya orang berkata, cinta ibu pada anak itu adalah naluri. Pasti dia ingin anaknya lebih baik dari dia. Cinta ayah pada anak itu emosi. Sudah beda. Baik, kita tahan sampai situ dulu Pak Quraisy. Ibu Khoifah, mohon izin kita tahan dulu sebentar. Karena setelah ini, pada segmen berikutnya saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir bertanya. Boleh ke Pak Quraisy, boleh ke Ibu Khofifah. Ya, siap ya? Anda juga ingin tahu seperti apa pertanyaannya? Kami akan segera kembali. Memang kita tidak hanya dituntut untuk percaya pada Nabi. Aminu bihi wattabi'uhu. Dan ikuti. Dalam tafsir Al-Misbah edisi spesial Maulid Nabi bersama saya Hilbram, Pak Quraisy dan juga Ibu Khofifah, saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir di studio Metro TV bertanya. Siapa yang akan bertanya pertama kali? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulfa, ingin bertanya ke Bapak Quraisy. Di antara banyak akhlak Rasulullah, sebenarnya bagaimana langkah-langkah cerdas kita untuk mencontoh, untuk mengikuti akhlak beliau agar memperbaiki akhlak kita sendiri. Terima kasih. Langsung dijawab. Memang kita tidak hanya dituntut untuk percaya pada Nabi. Aminu bihi wattabi'uhu. Dan ikuti. Nah,
Tapi Anda tidak bisa mengikuti kalau Anda tidak tahu. Persoalannya, apakah kita sudah tahu Islam ini? Saya khawatir belum. Barangkali Ibu punya komentar menyangkut ini. Ya, kalau misalnya kita ini taunya karena kita tidak berjumpa Rasulullah secara fisik, pasti kita taunya dari guru-guru kita. Betul. Kalau solu kamar ro'aitumuni usolli, Iya. pasti kita taunya dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita. Bahkan mungkin di antara kita semua tidak sempat mentrace bahwa apakah ini betul nyambung ke Rasulullah. Iya. Tidak banyak yang bisa merunut itu, tapi paling tidak dari guru kita ke guru berikutnya yang kita memang meyakini bahwa ini memang kategori kiai yang muktabar misalnya, saya mohon maaf membuat kategorisasi itu. Dari sisi itulah kemudian ada nanti Rabiul Awal ini kita banyak sekali mendapatkan cerita-cerita bagaimana riwayat kehidupan Rasulullah yang low profile, yang dermawan, yang memberikan perlindungan, yang mendengarkan pendapat umum, musyawarah kaumnya itu mendapatkan prioritas oleh Rasulullah untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan. Betapa bahwa sosok Rasulullah Muhammad SAW tidak egois. Sosok Rasulullah Muhammad SAW penyayang karena dalam banyak riwayat cucu-cucunya itu bisa ngelandot di pundaknya Rasulullah. Tapi mungkin hari ini tidak mudah kita menemukan sosok ayah yang bisa bersenandung dengan anak-anaknya, kemudian bisa membangun komunikasi secara egaliter dengan yang lain. Dan dari sangat banyak hal riwayat-riwayat yang kita mungkin sedikit agak tereduksi di hari-hari lain, saya rasa di bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan kembali. Oke, menyambung dari pertanyaan Mbak tadi dan juga jawaban dari Ibu Khofifah tadi dikatakan bagaimana peran ayah. Ya. Ibu bisa cerita nggak, Ibu kan sudah keliling Indonesia ke berbagai pelosok, melihat berbagai macam kebudayaan, karakter, sifat. Bagaimana sistem atau pendidikan keluarga ini terjadi di Indonesia sekarang? Kebetulan 1 bulan lalu juga baru ada Kongres Anak Asia Pasifik. Saya pernah mengikuti di tahun 2000, kemudian yang bulan lalu saya juga sempat mengikuti kembali dan ternyata anak-anak Indonesia ini masuk kategori 5 besar yang anak-anaknya menyebut we are fatherless country. Kita pernah nomor 2, nomor 3, nomor 2 gitu. Jadi ini untuk negara sedunia, bukan hanya Asia Pasifik. Anak-anak yang merasa tidak Anak-anak memiliki Indonesia, ayah. iya. Jadi anak-anak Indonesia ini merasakan bahwa kita ini negara tanpa ayah. Walaupun gitu. sebenarnya ada ayahnya. Nah, meskipun dia terlahir dengan ayah dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi ternyata bagi anak-anak ini tidak semua ayah itu hadir dalam kehidupan mereka. Maka yang tadi disampaikan oleh Pak Kures, misalnya Pak Kures menyebut surah Luqman, bagaimana komunikasi di antara ayah dan anaknya ini. Mungkin kalau kita boleh melakukan refleksi, muhasabah di antara kehidupan kita. Katakan misalnya ada ayat, ya bunayya la tusyrik billah. Berapa banyak ayah di negeri ini yang sempat mengajarkan akidah, ketauhidan kepada anak-anaknya. Kalau ada ya bunayya, aqimis sholah. Berapa banyak ayah di negeri ini yang sempat mengajarkan sholat, dari sisi kaifiyah sholatnya, dari sisi fungsi sholatnya, dan ketika anaknya sudah balik dia pun masih mengingatkan mungkin by SMS, by WA dan seterusnya. Berapa banyak yang masih melakukan monitoring seperti itu. Kalau kemudian masih si ayah kepada anaknya, masih kemudian mengajarkan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ayahnya mengajarkan ini yang baik, nak. Yang tadi Pak Kures menyampaikan ini loh, kayak shower, tapi yang satu ini kebaikannya menetes, yang keburukannya ini deras gitu. Nah, ini yang ma'ruf, nak, ini yang mungkar. Hindari yang mungkar, nak, lakukan yang ma'ruf. Kalau kemudian berapa banyak ibu-ibu dari keluarga kurang mampu, Pak Kures, itu yang banyak menangis terseduh-seduh. Ketika misalnya anaknya mau ganti sepatu, dia tidak punya uang. Anaknya membentak-bentak. Ketika anaknya harus sekolah, lalu dia tidak mau sekolah karena malu, tasnya rupanya rusak.
sudah bolong-bolong dia marah-marah. Nah, yang tadi disampaikan Pak Kures bagaimana sebetulnya ya ibunya, ya ayahnya, wasbir alama asobat. Misalnya, jadi ajaran-ajaran tentang bagaimana perilaku, akhlak, sebetulnya memang ini kategorinya dominan tugas ayah. Tapi berapa banyak ayah yang sempat mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Sampai kemudian kalau wala tusair khattaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nak yang sopan, nak, janganlah kamu sombong, nak. Nah, artinya bagaimana mentransformasikan akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada anak-anak mereka, dan yang melakukan itu ayah gitu. Sebenarnya kita masuknya mesti orang tua, tetapi bahwa terlalu dominan tugas-tugas itu pada seorang ibu, di mana ibu ini banyak kemudian overburden, bukan hanya double burden. Jadi bebannya memang sudah sangat berat karena banyak interaksi yang dilakukan anak-anak di luar rumah yang ibu mungkin tidak menjangkau bagaimana dari problem yang dihadapi anaknya untuk bisa dicari solusi. Maka mengundang kembali peran ayah untuk membangun akhlak mulia menjadi bagian pembiasaan dan referensi keteladanan itu menjadi penting. Baik, terima kasih Ibu Khoifah, indah sekali. Terima kasih. Saya kembali kasih kesempatan untuk bertanya. Teman-teman sudah hadir. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syihab dari pesantren Baitul Quran. Yang akan saya tanyakan, seperti apakah cara menyampaikan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan tuntunan dan akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kedua, apakah demo itu diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau soal demo ini Pak Ibu Menteri yang jawab. Ini Ibu Menteri apa Pak Kurais nih yang jawab? Tidak usah, kita begini dulu. Saya ingin berkomentar tentang hal-hal yang lebih penting. Yang pertama, tadi itu dari pertanyaan pertama, bagaimana kita mengikuti Rasul? Saya jawab bahwa kita harus tahu toh. Iya. Pertanyaannya seperti apa yang disinggung Ibu? Apakah kita sudah tahu Islam atau tidak? Saya khawatir kita belum tahu. Sekian banyak, sekian lama kita berkata sholatlah. Tapi alangkah banyaknya orang yang sholat, yang kaifiat sholatnya masih salah. Kaifiat sholatnya, ya. Artinya kan tidak tahu. Ya. Alangkah banyaknya ajaran ini. Jadi saya kira di sini yang perlu berperanan lebih penting adalah para da'i kita, para ustadz kita. Harus diubah pola sebahagian, saya tidak berkata semua, sebahagian yang ingin memperoleh tepuk tangan. Sekian banyak orang-orang yang tidak mau meningkatkan pemahaman audiensnya ke pemahaman dia sebagai guru. Dia cari apa yang menyenangkan. Ini keliru ini. Kita harus tingkatkan mereka. Kita harus beri kesempatan kepada audiens untuk belajar. Jangan mencari audiens. Sukses dakwah bukan ditentukan oleh gelak tawa. Tidak juga oleh ratap tangis. Tapi bertambah tidak pengetahuannya, bertambah tidak kesadarannya. Kita tidak mengerti Rasul. Kita tidak mengerti Islam. Sehingga apa yang kita praktekkan, apalah namanya, mau demo, mau apakah, silahkan, ya kan? Tetapi akhlak, saya ingin tekankan akhlak. Saya kira. Ya. Baik, terima kasih. Nanti akan kami lanjutkan lagi. Terutama mungkin kalau Pak Kurais masih ingin lebih menjelaskan mengenai pertanyaan masalah aspirasi tadi Pak Kurais ya. Lebih detailnya sebentar lagi. Sebentar lagi tahan dulu, jangan kemana-mana karena Tafsir Al-Misbah edisi spesial akan segera kembali. Kalau Anda membaca Asma'il Husna, ada enggak mutakallim di situ? Tidak ada Tuhan berbicara. Yang ada Sami' dan Basir.
Langsung kalau begitu saya sampaikan ke Pak Quraisy, mungkin ingin menambahkan jawaban tadi Pak mengenai aspirasi, bagaimana cara kita memberikan aspirasi yang tepat, apakah dalam bentuk demo atau bagaimana? Ya. Kalau itu ditanyakan, wajib Anda menyampaikan aspirasi. Aspirasi itulah amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Nah, tetapi itu harus disampaikan dengan akhlak yang baik. Rasul pun terkadang bahkan pernah mendapat saran yang beliau sebenarnya tidak setujui. Waktu perang Uhud, itu beliau tidak setuju untuk keluar kota Madinah. Tapi aspirasi beliau terima. Tapi itu disampaikan dengan akhlak. Amar ma'ruf itu disampaikan dengan akhlak yang luhur. Sehingga jangan melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan mudarat dan kerusakan di masyarakat. Mau demo, silahkan demo. Tetapi secara baik-baik. Karena inti dari ajaran kita itu akhlak. Menghormati yang tua, menghormati lambang-lambang negara. Itu akhlak. Jangan lantas maki-maki. Iya. Jangan lantas ucapan-ucapan yang menimbulkan kebencian. Karena Anda ingin menegur kan. Anda kalau menegur orang sambil maki-maki dia, mana dia mau terima. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Jadi boleh menyampaikan aspirasi tapi tidak merugikan orang lain, Ya. tidak merugikan orang banyak. Saya beri kesempatan kembali untuk bertanya. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Rosyad. Saya ingin bertanya kepada Ibu Khofifah. Apa yang Ibu lakukan apabila ada seseorang yang memancing amarah atau berkata tidak sesuai kenyataan? Karena terkadang secara tak sadar emosi kita menjadi terpancing. Silakan, Bu Menteri. Ya, mungkin ini banyak kita alami sesuai dengan level kita. Kalau anak-anak di SD itu sekarang Pak Quraisy banyak sekali rupanya sampai pada angka bunuh diri. Itu data terakhir bisa sampai 40% memang tidak terpublish secara Anak masif. SD? Anak SD yang dibully lalu sampai pada menjadi dia itu bunuh diri. Itu cukup tinggi. Kenapa? Karena dia tidak cukup punya benteng kesabaran ketika ada teman-temannya menghina, memaki dan seterusnya. Ini format di mana kita sering mendapatkan mungkin di dalam proses interaksi kadang kritikan ini agak tajam gitu. Tapi saya akan mencoba sejauh itu bisa saya jawab, pasti saya akan coba respon karena pada dasarnya mereka menyampaikan sesuatu itu kan ingin mereka mendapatkan respon. Nah, sejauh yang kita bisa berikan respon itu sifatnya klarifikatif, respon itu sifatnya solutif, biasanya saya akan coba lakukan. Saya sebetulnya lebih senang mendengar daripada saya menyampaikan, maka saat ini pun saya lebih banyak turun ke bawah untuk mendengar sebetulnya aspirasi real dari mereka yang mungkin punya kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C, tidak semua bisa terpenuhi, maka mendengar menurut saya itu harus dilakukan. Cukup banyak juga pemimpin yang tidak siap mendengar, tapi maunya didengar. Nah, sekarang saya rasa format kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat banyak memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian beliau juga mendengar dan saya juga harus melakukan itu karena memang tradisi saya lebih banyak mendengar. Kadang-kadang juga yang disampaikan kadang kurang sopan, kadang sangat pedas, kadang bikin merah telinga. Dan saya melihat bahwa inilah proses yang dari dialog itu saya mungkin bisa melakukan penetrasi. Tidak seyogianya dilakukan dengan cara yang tidak sopan. Sering saya menyampaikan seperti itu. Dan akhirnya kemudian mereka juga sadar bahwa mereka menyampaikan sesuatu pada posisi yang kurang sopan, kurang santun. Mereka menyadari itu. Iya, iya. Ada satu hal yang saya ingin tambahkan. Dari segi akhlak, kita itu disuruh berakhlak dengan akhlak Tuhan. Ya kan? Teladani itu, Pak. Oke, Anda perhatikan. Kita manusia diberi dua mata di depan.
bukan di belakang. Diberi 2 telinga, diberi 1 mulut. Apa maknanya itu? Banyak mendengar, lihat ke depan, jangan terlalu sering menoleh ke belakang, boleh menoleh, lihat ke depan. Itu juga sebabnya kalau Anda membaca Asma'il Husna, ada enggak mutakallim di situ? Tidak ada Tuhan berbicara. Yang ada Sami' dan Basir. Banyaklah mendengar. Anda mendengar dari orang, itu dia sudah puas bahwa Anda dengarkan dia. Kalau tidak mau dengar, dia makin marah. Lihatlah keadaannya, dia akan puas dengan itu. Itu akhlak. Agama ini akhlak. Sekian banyak persoalan yang bisa terselesaikan kalau akhlak baik. Tanpa akhlak tidak terselesaikan. Baik, terima kasih. Pak Quraish, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak? Yang pertama, kalau kita mau beri kesimpulan, kita masih harus lebih banyak belajar tentang Islam. Kita banyak sekali hal yang kita sudah anggap sudah selesai, padahal tidak. Yang kedua, tidak ada ajaran Islam yang tidak disertai dengan akhlak. Sehingga nilai benar dan sahnya ajaran itu dalam prakteknya kalau disertai dengan akhlak. Yang ketiga, Anda tidak bisa memuaskan semua orang dengan harta Anda. Tapi Anda bisa memuaskan semua orang dengan akhlak Anda. Saya kira itu yang saya. Terima kasih, Pak Quraish. Untuk bincang-bincangnya, Ibu Khofifah, Ibu Menteri, terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Sunnah edisi spesial, dan terima kasih untuk teman-teman juga sudah hadir yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih sudah bertanya. Saya percaya masih banyak yang ingin bertanya, tapi mungkin di lain waktu kita bisa menyambung lagi pertanyaan dengan Pak Quraish atau dengan Ibu Menteri. Dan saya Hilbram Dunar juga mengucapkan terima kasih. Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah edisi spesial. Setelah ini Aro masih akan bernyanyi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, engkau cahaya. Ya Rasul, penerang jiwa. Ya Habibi yang penuh cinta. Ya Muhammad yang dirindu berjuta wajah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, engkau cahaya penerang jiwa. Ya Rasulullah, ya Habiballah, rindunya hati akan dirimu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah. Teranglah hati di syafaatmu, indah bagai purnama. Bimbinglah hati di syafaatmu, engkau cahaya